Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak cintai. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Dalam pertemuan yang ke-14 ini, Bapak hanya mengulas kembali tentang statistik, yaitu tentang kuartil dengan data kelompok. Kuartil. Namun sebelum kepada data kelompok atau kita membahas data kelompok, Bapak mengingatkan kembali dan kita bersama-sama untuk meninjau kuartil dengan data tunggal supaya kita lebih jelas untuk membedakannya. Ini anak sangat mudah, hanya mengingatkan di mana data tunggal ini diantaranya sebagai berikut: 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11. Nah, ini data tunggal. Untuk menentukan kuartilnya kan kita menggunakan langkah cepat. Apa yang maksud dengan kuartil? Kuartil adalah perempatan, bisa perempat. Coba kita untuk menentukannya akan tidak menghitung saja. Ambil dulu tengah-tengahnya atau median. Jadi kuartil 2 itu sama dengan median. 1, 2, 3, 4, 5. Coba ulangi. 1, datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi menghitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini tengah-tengahnya yang disebutkan atau sebut aja ini kuartil 2 atau sama dengan median. Median sama dengan Q2. Kemudian untuk menentukan kuartil yang satunya, kita hitung lagi dasarnya nih. 1, 2, 3. Nah, berarti ini adalah menunjukkan kuartil 2, kuartil 1. Begitu juga untuk bentukan kuartil 3. 1, 2, yang tengah-tengahnya, berarti ini adalah kuartil 3. Kuartil 1 nilai sama dengan, jadi sini kuartil 1 sama dengan nilainya 3, kuartil 2 sama dengan 6, dan nilai kuartil 3 sama dengan 8. Ini mudah sekali. Nah, ini secara khusus, cara cepat. Nah, kalau kita rumuskan secara logis atau dengan cara yang lainnya, di sini untuk menentukan Q3 kita buktikan kebenarannya supaya lebih detail, lebih jelas. Untuk menunjukkan Q1 bahwa ini terletak pada peringkat 1/4. Q2 terletak pada peringkat berarti 2/4. Kuartil itu 1/4. Q3 terletak pada peringkat 3/4. Nah, kita supaya untuk menentukan dengan pakai rumus 1/4 dari n plus 1. Ini pun sama, 1/4 dari n plus 1. 2/4 dari n plus 1. Yang ketiga 3/4 n plus 1. Nah, Q1 terletak pada peringkat 1/4 n. Coba kita buktikan bahwa 1/4 kali n. N itu banyaknya data ada 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
N itu datanya ada 11 ditambah 1, nah sama dengan 1/4 kali 12 berarti 3. Begitupun kita tentukan yang ini 2/4 atau setengah, 11 tambah 1. Berarti di sini 12 dibagi 4, 3 kali 2, 6. Berarti ada yang peringkat ke-6, urutan ke-6. Ini 3/4 kali 11 ditambah 1. 4 di 12 dibagi 4, 3 kali 3, 9. Nah, ini menunjukkan urutan. Coba kita cek kebenarannya. Kuartil 1 ada di urutan peringkat ketiga, 1, 2, 3. Nah, inilah kuartil 1. Nilainya adalah 3. Kemudian kuartil 2 ada pada peringkat ke-6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nilainya 6, kebetulan sama dengan 6. Jadi Q2 nilainya 6. Kemudian peringkat Q3 ada peringkat ke-9 pada tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi Q3 nilainya 8. Urutannya ke-9 nilainya 8. Nah, ini mengingatkan kembali untuk menentukan kuartil. Hanya ingat bahwa data di sini perlu diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Begitu lagi untuk menentukan median. Itulah anak-anakku yang Bapak cintai, kita ke pokok pembahasan. Ini juga merupakan jawab pertanyaan dari teman-teman, pengajaran teman-teman. Bagaimana Pak untuk menentukan kuartil yang datanya data kelompok. Marilah kita perhatikan dengan baik-baik ya untuk menentukan kuartil data kelompok. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, marilah kita perhatikan dengan baik-baik untuk menentukan kuartil dengan data kelompok, dan sekaligus kita akan kembali untuk pengolahan data kelompok dan istilah-istilahnya. Itu diantaranya untuk data kelompok itu wajib dibuat daftar frekuensi distribusi. Nah, di sini kita langsung aja dikelompokkan datanya berdasarkan di daftar distribusi frekuensi. Nah, ini datanya, data atau nilai, boleh dan menggunakan nilai. Di antaranya datanya kita kelompokkan itu 5, 9. Nah, perlu diingatkan kembali lagi di sini 5 sampai 9. Jadi panjang kelasnya di sini 5. Jadi menghitungnya 5, 6, 7, 8, 9. Jadi panjang kelasnya ada 9. Kemudian 10, 14, 15, 19. Kemudian 20, 14, 24, 25, 29, 30, 34, kemudian 35, 39. Nah, panjang kelasnya ini 5. Kemudian banyaknya kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Nah, kemudian ini kelas bawah, ini kelas atas. Sekali lagi banyaknya kelasnya adalah 7. Ini yang perlu perhatikan, panjangnya kelas ada 5 aja, panjang kelasnya 5. Ini kelas bawah, ini kelas atas. Nah, kemudian frekuensi, ini frekuensi atau
F1 istilahnya. Nah, pasti dalam soal sudah tentukan juga, misalkan 2, 7, 5, 12, 3, 10, 1. Nah, kita hapus aja. Jumlahnya 29, 14, 26, 29, 39, 40. Nah, ini jumlah atau dengan istilah matematiknya sigma. Sigma itu jumlah total. Untuk menentukan kuartil sama persis halnya dengan menentukan median. Jadi sama. Kalau median itu pertengahan dan setengah-tengah, kalau kuartil 1/4. Ya. Di sini yang diperlukan untuk menentukan data frekuensi distribusi untuk menentukan kuartil, hanya kita perlukan frekuensi kumulatif atau disingkat istilahnya FK. Nah, FK dikumulatifkan. Kita menyatakan kembali di sini 2 tambah 7 9 tambah 5 14 tambah 12 26 tambah 3 29 tambah 10 39 tambah 1 40. Nah, ini yang diperlukan sama persis dengan median. Pak, bagaimana batas kelas bawahnya ditentukan? Tidak. Nah, di sini memang perlu, tapi kalau kita sudah ingat langsung aja lah ditalar, tidak perlu tentukan di sini batas kelas. Kalau mau ditambah boleh, tapi yang diperlukan hanya beberapa saja. Kalau menggunakan batas kelas boleh, tidak pun tidak masalah, karena di sini untuk menentukan batas kelas, kalau kita sudah hafal langsung aja ditalar lah gitu ya, itu mempercepat pengerjaan. Nah, ingat bahwa di sini data semua untuk menentukan Q1 ini ada peringkat. Peringkat itu 1/4. 1/4 kali banyaknya data, ada datanya 40. Nah, di sini jadi nilainya 10. Nah, lihat di data frekuensi ini ada peringkat pada 10. Di frekuensi kumulatif 10 itu ada di angka berapa? Nah, di sini 10 itu ada di dalam angka 14. Kalau 9 tidak mungkin, berarti untuk 10 itu ada di angka di dalam, termasuk di dalamnya 14. Nah, ini adalah kelas untuk menentukan kuartil 1. Nah, kemudian untuk menentukan di mana letaknya pada daftar itu Q2 itu adalah 2/4, 1/4, 2/4 dari 40 sama dengan 20. Nah, di mana letak angka 20? Berarti 20 itu ada di dalam 26, termasuk di dalamnya 26. Ya. Nah, berarti ini adalah untuk menentukan Q2, kita ditandai aja Q2. Nah, ini untuk Q2. Nah, untuk menentukan Q3 berarti 3/4, seperempatan ya, kali 40 sama dengan 30. Kebetulan datanya ini sangat mudah untuk menghitungnya ya. Nah, 30 ada di mana? Nah, di 29 tidak mungkin, berarti 30 kan kurang, 29 itu kurang 30, berarti 30 ada di angka 39. Nah, ini cara menentukan dulu kelas-kelas untuk kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, ingat ini tengah-tengahnya Q2 itu adalah median. Jadi kita kalau menentukan median otomatis dapat menentukan Q2. Kita menentukan Q2 otomatis median. Jadi di sini dasarnya dari median pertengahan. Ini bagian kuartil itu bagian dari median, kan seperempatan. Kalau ini setengah kalau median.
Nah, bagaimana menghitungnya? Nah, menghitungnya sama dengan median. Ingat bahwa rumus median, rumus untuk menentukan median, kita mengingatkan kembali sama dengan kan batas kelas bawah tambah setengah N banyaknya data dikurangi sigma FI. Berarti di sini jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, kelas median di sini, kelas median per FI banyaknya data. F1 ini frekuensi pada kelas kuartil atau kelas median, di sini kelas median. Nah, ini berdasarkan dari sini. Nah, kemudian untuk menentukan Q1, nah tinggal dirubah ininya 1/2, 1/4, 3/4. Sekarang itu kan 2/4 sama. Nah, kemudian sininya tinggal menambahkan F1, F2, F3. Ya. Nah, sebab kita bisa mulai menentukan kuartil 1. Kalau mau buat rumusnya bolehlah gitu ya. Untuk rumus kuartil 1 berarti dari sini B ditambah kali Q1 berarti 1/4 N dikurangi sigma frekuensi 1. Untuk membedakan karena kuartil 1 di sini FI ya. Ini FI juga. Keterangan, lihatlah ini batas bawah. Kita buka lagi coba buku catatan tentang median. Batas bawah banyaknya anggota, N banyaknya anggota, tidak Bapak tulis lagi. Kemudian F frekuensi sebelum kelas median, atau mau tambahan lagi ini bolehlah keterangan. B batas kurang jelas, batas bawah kelas median, kemudian N jumlah data sini sigma F ini adalah jumlah data sebelum kelas median atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kalau ini diganti dengan kelas kuartil, kemudian FI frekuensi kelas median. Ini kalau sigma jumlah. Nah, yang ini pun sama, kita lanjutkan aja. Perhatikan baik-baik. Q1 B. Nah, lihat yang Q1 sekarang fokus pada tabel pada Q1. Batas bawahnya ini kan batas bawah dikurangi 0,5 berarti 14,5, dan batas atasnya ditambah 0,5 gitu kan. Kalau mau ditambahkan, jadi sini batas bawahnya 14,5 ditambah setengah 1/4 kali N nya adalah 40. Lihat di sini 40 min sigma F1 berarti di sini frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 1. Berarti sebelum kelas kuartil 1 ini sebelumnya kan kelas kuartil 1 itu 14, ini berarti 9 min 9 per FI. Lihat
di sini FI berarti frekuensi kelas kuartil 5. Ini Bapak tambahkan sini K. Maaf, di sini K tapi belum tertulis. 19 kali K panjang kelas. Ini pun tambahkan K. Ya, berapa panjang kelasnya tadi tinggal menghitung. Di sini panjang kelasnya 5 ya. Di sini 14,5 ditambah 1/4 kali 40 10 dikurangi 9/5 kali 5 14,5. Awas sekali-kali lagi jangan mengerjakan langsung jumlahkan, tapi kerjakan dalam kurung dan kalikan dulu. 1/5 kali ini 1/5 kali 5 dan 14,5 tambah 1 15,5. Nah, ini adalah kuartil 1. Nah, untuk kuartil 1 kita cek betulkah 15,5 ada di angka antara 15 19. Ternyata ada dalam 15 sampai 19. Coba kita yakin benar. Kalau di luar ini berarti salah. Nah, itu untuk menentukan kuartil 1. Untuk menentukan Q2, nah kalau kita membuat rumus ini kemudiannya apa, untuk matematik itu rumus itu berdasarkan dari penjelasan dari tersebut. Kita misalkan buat rumus, dan untuk mempercepat rumus itu, mempercepat pengerjaan dan mengingatkan Q2 kalau membuat rumus ini sama B batas bawah kali. Nah, ingat Q2 itu berarti 2/4 kali N min sigma F2. Berarti di sini artinya frekuensi kumulatif sebelum Q kuart 2 di sini per ini sama FI frekuensi pada Q2 kelas Q2 kali K. Sama, hanya bedanya ini aja. Ya, mudah untuk mengingatnya. Nah, kemudian B-nya berapa? B-nya ya lihat di sini. Ini panjang kelasnya sama lah. Sekarang perhatikan untuk kelas kuartil 2. Ini yang tandai Bapak ya. Ini kan 5 batas kelas bawahnya. Di sini 20 dan dikurangi 5, ini batas kelasnya berarti menunjukkan min ini untuk min 2 min 0,5 20 berarti 19,5 dan batas kelas tambah 0,5 berarti 2,5 batas kelasnya. Berarti di sini batas kelas bawahnya 19,5 ditambah ini terlewat tambah ditambah 2/4 itu sama dengan setengah. 40 kali 40 N-nya ini frekuensi kumulatif sebelum Q2. Berarti Q2-nya ini 26, berarti sebelumnya 14. Per FI-nya frekuensinya di sini 12 kali ini sami ya, sama 20, 21, 22, 23, 24 sama ini panjang kelasnya, dan mungkin berbeda. Sama dengan kita hitung sama-sama 19,5 ditambah setengah kali 40 ini sudah ada 20 min 14 per 12 kali 5 19,5 ditambah ini 6/12 kali 5. Nah, 6/12 itu setengah kali 5 berarti setengah kali 5 di sini boleh kita perkecil aja ya 1/5
2 kali 5 12,5 ditambah 5/2 bagi 2 berarti 2,5 supaya bersih talar lah ya. Berarti di sini tambahkan langsung, jadi kerjakan dalam kurung dan kalikan jumlah terakhir. Jawab berarti 20, ini 0 plus 1 22, nilainya pas lagi. Tolong coba dicek lagi Anda ya, kalau ada kekeliruan. Nah di sini cek apakah 22 itu ada di kelas kuartil antara 20 dan 24. Berarti jawaban kita yakin ada di sini benar. Ya. Untuk ini berarti benar. Nah ini untuk menentukan kuartil 2. Sebelum kita pada Q2, ketiga. Nah di sini Q2 kita udah dapat. Kalau misalkan Bapak tanya berapakah nilai median, otomatis ini median itu kan nilai tengah. Q2 itu 2/4, 2/4 itu sama dengan setengah. Jadi sekali lagi untuk Q2 sama dengan median. Jadi kalau tanya oleh Bapak berapakah mediannya dari data tabel frekuensi tersebut, 22. Q2-nya berapa? 22. Ya. Ingat bahwa di sini bahwa 2/4 itu sama dengan setengah kan nilainya. Ini untuk kuartil, ini kuartil. Nah, baik, kita untuk menentukan Q3 biar lebih mantap ya. Q3 kalau ingin membuat rumus sama dengan Q1 Q2 hanya beda dikit. Banyak batas bawah ditambah, nah kena 3 berarti 3/4. Kalau 1 1/4, kalau 2 2/4, sekarang Q3 3/4 kali N banyak kelas dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil per frekuensi pada kelas kuartil 3. Ini frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 3. Ini bedanya di sini aja pada kelas. Nah, mari kita perhatikan lagi, fokus pada kelas kuartil. Ini kelas kuartilnya Q3 udah ditandai. Nah, berapa panjang batas kelas bawahnya? Ingat batas kelas bawah dikurangi 0,5 berarti 29,5 min, bukan min, ini sampai misalkan batas kelasnya di sini 34,5, atasnya tambah 0,5. Ingatkan itu ya, ini sangat nanti berguna juga untuk di perguruan tinggi untuk menentukan daftar frekuensi kumulatif. Yakin Anda akan bertemu dengan itu kalau menyelesaikan statistik atau dalam tugas akhir yaitu skripsi. Kita hitung aja berapa, perhatikan lagi di sini untuk ketiga berapa batas kelasnya, ini 29,5. Batas kelas bawahnya adalah kurangi 0,5 29,5 tambah 3/4 kali 40 N 40 min sigma F3 sebelum frekuensi kumulatif kuartil 3. Kuartil 3 39 sebelumnya berarti 29 per FI. FI nya frekuensi pada kelas kuartil 3 adalah 10 kali K. K panjang kelasnya sama, ini 5 panjang kelas. Ini yang sama. Nah, dengan kita hitung sekali lagi, jangan dijumlahkan dulu sebelum mengerjakan di dalam kurung dan mengalihkannya, bakal salah ya. Nah, tambah ini kali ini berarti 30, 3/4 kali 40 30 min 29 per 10 kali 5 29,5 ditambah 30 kurang 29 1 berarti 1/10 kali 5 29,5 ditambah 1
per 10 kali 5 berarti di sini 5 per 10. 5 per 10 desimalkan berarti 0,5. Jadi hasilnya 25,5 ditambah 0,5 adalah 30. Coba kita cek. 5 iya 5 per 10 kali setengah ya. Cek 30 ini ada angka pada 30 dan 34. Jadi jawabannya adalah benar juga. Nah, itu untuk menentukan kuartil. Ingat kuartil itu adalah 1/4, karena ada 3 jadi 1/4. Q1 sampai 1/4, Q2 2/4, Q3 1/4. Ini adalah cara menentukan kuartil pada data kelompok. Ini sebagai tambah wawasan kepada Anda dan merupakan pengayaan. Nah, oh ya, Pak, bagaimana untuk menentukan jangkauan dan simpangannya? Ya tinggal menggunakan aja. Tinggal menggunakan rumus. Ingat, bagaimana untuk menentukannya? Sama dengan menentukan jangkauan dan simpangan kuartil pada data tunggal. Misalkan, kan ingat pada tambahan Bapak ya, dikit lagi sebelum Bapak tutup. Bagaimana untuk menentukan jangkauan kuartil? Jangkauan kuartil itu kan Q3 dikurangi Q1. Nah, untuk menentukan jangkauannya aja tinggal menentukan aja Q3-nya berapa. Di sini 30 dan Q1-nya adalah 11,5. Dan ini berarti 14,5. Itu aja sama. Hanya bedanya untuk menentukan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3-nya. Untuk menentukan dalam ukuran penyebarannya sama dengan data tunggal. Berapakah simpangan kuartilnya? Nah, ini jangkauan. Ya, ini adalah jangkauan kuartil. Kita mengingatkan kembali apa ya? Kuartil dan Q ada simpangan kan, simpangan kuartil. Baru rumusnya ya tinggal 1 QD itu kali Q3 min Q1. Berarti setengah Q3-nya 30 min Q1-nya 11,5. Atau Pak, bagaimana kalau langsung gini aja, setengah aja, ID-nya setengah kali 14,5 boleh, itu berarti bagus lah, itu penguasaan Anda lebih bagus. Ini pun kan akhirnya ke sana, hanya lebih rinci supaya lebih jelas 14,5. Kalau caranya langsung seperti itu, langkah cepat, itu luar biasa. Hebat ya. Silakan untuk mengerjakan matematika. Kita punya pendapat yang berbeda, nggak banyak masalah. Yang penting kita mengerti dan nilai akhirnya adalah sama. Itu yang katakan kepastian, nilai pasti ya. Di sini berarti nilainya 7,25. Ini 7,25. Nah, ini sekaligus untuk menentukan tentang kuartil. Barangkali itu saja untuk penjelasan tentang kuartil, dan mudah-mudahan Anda semuanya bisa mengikuti dan bisa memahaminya. Ya, sampai di sini dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat mencoba. Nanti akan Bapak berikan soal seperti yang ini.